Ya, selamat pagi ya. Kali ini kita lanjutkan ke materi integral tertentu. Kalau sebelumnya integralnya integral tak tentu, artinya tidak ada pembatasnya. Ya, sekarang integralnya integral tertentu. Jadi integral tertentu kita misalkan di sini kita memiliki suatu garis yang di sini dibatasi 0 atau a sama dengan x pangkat 0 sampai x pangkat n. Ini kemudian dibagi-bagi ya, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Sn, T1, T2 dan seterusnya sampai Tn. Ya. Ini misalnya ini adalah fungsi dari Y sama dengan Fx dibagi menjadi N interval bagian. Kemudian X2 dikurangi X1 adalah delta X. Ya. Kemudian X3 dikurangi X2 itu adalah delta X juga. Atau secara umum XI dikurangi XI-1 adalah delta XI. Nah, kemudian kita jumlahkan ini semua. Fungsi F, ya. Fungsi F-nya tadi ya, dikalikan delta X. Jadi Ft1 kali delta X1 plus Ft2 kali delta X2 dan seterusnya sampai Ftn kali delta X pangkat N. Nah, kalau kita buat ya, delta X-nya ini sangat kecil atau delta X-nya mendekati 0, jadi limit delta X-nya menjadi 0, maka jumlahnya menjadi terhingga. Jadi kemudian kita jumlahkan sigma ini jumlahan Ft kali delta X. Nah, sigma ini nanti akan menjadi bentuk seperti huruf S ini yang disebut dengan integral. Ya. Jadi integral Fx delta X-nya menjadi dx. Kalau ini delta X-nya menjadi mendekati 0, disimbolkan dx. Batas-batasnya mulai A sampai B. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah integral tertentu karena memiliki batas. Ya, jadi Fx disebut integral dari Fx terhadap X dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Nilai A ini disebut dengan batas bawah dan nilai B ya, disebut dengan batas atas. Ya. Kemudian dari teorema Newton-Leibniz, jika Fx integral dari tak tentu dari Fx pada interval A sampai B, maka integral Fx dari batas A sampai B itu adalah Fb min Fa. Artinya sini F huruf kecil hasil integralnya disimbolkan F huruf besar. Fungsi hasil integral Fb berarti F pada nilai B dan fungsi F pada nilai pada X sama dengan A. Nah, kemudian contohkan di sini misalnya S sama dengan integral dengan batas min 2 sampai 1 X kuadrat plus 2X plus 2 dx. Nah, seperti yang kita ketahui dari rumus integral, integral X kuadrat itu adalah X pangkat 3, X pangkat 3, integral dari X kuadrat adalah integral dari X adalah setengah X kuadrat, integral dari 2 adalah 2X. Ya. Kemudian batas-batasnya ini min 2 sampai 1. Kita masukkan nilai 1 dan 2 ini. Jadi 1 masukkan X pangkat 3 ini. Jadi 1 pangkat 3, 2 per 2 ini 1 berarti ya. Kemudian X kuadrat dari 1 kuadrat, 2X berarti 2 kali 1. Kemudian min 2 juga demikian kita masukkan ke nilai X-nya. Jadi sepertiga kali min 2 pangkat 3 plus min 2 kuadrat plus 2 kali min 2. Nah, tinggal menjadi bentuk ini sepertiga tambah 1 tambah 2. Dikurangi min 8 per 3 plus 4 per 3. Akhirnya adalah sama dengan 10 per 3 ditambah 8 per 3 sama dengan 6. Nah, ini 6 ini adalah hasil akhir dari integral tertentu ini. Yang hasil akhir dari integral X kuadrat plus 2X plus 2. Contoh yang lainnya lagi adalah ini. Integral akar X dx dengan batas
1 sampai 4. Kita tahu akar X itu adalah X pangkat setengah, sehingga nilai integralnya adalah super setengah plus 1, itu 3/2, jadi super 3/2 adalah 2/3. Kemudian X pangkat 3/2 ini adalah setengah ditambah 1. Batas-batasnya 1 sampai 4. Jadi masukkan 4 pangkat 3/2 min 2/3 kali 1 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2 itu 8. 1 pangkat 3/2 ya 1 juga. Hasil akhirnya adalah 14/3. Jadi memiliki akhir. Jadi tidak seperti integral tak tentu, itu enggak ada nilai akhirnya, hasilnya adalah fungsi yang kalau integral tertentu memiliki hasil akhir. Contoh yang lainnya ini, y plus 1 min setengah y kuadrat min 3 dy. Batas integralnya min 2 sampai 4. Ya. Kita kalikan, kita sederhanakan ya. Jadi y kemudian 1 dikurangi min 3. Jadi 4. Nah, ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Integral dari y adalah setengah y kuadrat, integral dari y kuadrat adalah sepertiga y pangkat 3, integral dari 4 adalah 4y. Batasnya min 2 sampai 1, kita masukkan masing-masing batas integral ini. 4 dibandingkan ini jadi 4 kuadrat, jadi setengah kali sepertiga per 6, jadi 4 pangkat 3, y pangkat 3 menjadi 4 pangkat 3, 4y jadi 4 kali 4. Min 2 nya juga demikian, kita masukkan ke persamaan ini ya. Setengah min 2 kuadrat minus per 6 kali min 2 pangkat 3 plus 4 kali min 2. Kemudian hitung satu persatu, 4 kuadrat itu 8, 4 pangkat 3 64, sini 4 kali 4 16. Nah, hasil akhirnya adalah 18 ya. Contoh yang lainnya lagi, 3 akar X dx. Seperti yang sebelumnya tadi, akar X adalah X pangkat setengah, nilai integralnya 2/3 X pangkat 3/2. Nah, ini batasnya 0 sampai 1. Kita masukkan 1, sini 1 pangkat 3/2, kemudian dikurangi 0 pangkat 3/2, jadi tinggal 2. Ini sebagai hasil. Contoh berikutnya 4x per akar 2 min 2x kuadrat. Nah, bentuk yang seperti ini ya kita harus bermanuver dulu. Ini dibuat dulu dalam bentuk substitusi, integral substitusi. O sama dengan 2 min 2x kuadrat. D over dx adalah 4x. dx-nya berarti du per akar min 4x. Du per min 4x ya. Sehingga nanti bentukannya menjadi ini. 2 min 2x kuadrat menjadi akar O. Ya. Kemudian dx-nya menjadi du per 4x. Ini ada 4x dengan 4x saling menghilangkan, dicoret. Ya. Sehingga hasil akhirnya tinggal min super akar U. Akar U itu adalah U pangkat setengah. Ya. Integral dari U pangkat min setengah adalah ini. Super setengah plus 1 atau setengah, super setengah artinya adalah min 2, super setengah adalah 2. Udah U pangkat setengah, U pangkat setengah. Batas-batasnya 0 sampai setengah, ini masih batas X ya. Ya, U substitusikan dulu U-nya adalah 2 min 2x kuadrat. Baru dimasukkan nilai batas-batas integralnya. Ya. Jadi 2 kali min 2x kuadrat pangkat setengah. Ini kita masukkan batas integralnya setengah dan 0. Jadi menjadi 2 kali 2 min 2 kali setengah kuadrat pangkat setengah min 2 kali 2 min 2 kali 0 kuadrat pangkat setengah. Ya. 0 kuadrat, ingat 0 kuadrat itu adalah 1. 0 juga. Sehingga hasil akhirnya ini
3/2 pangkat setengah akar 3 kali per 2. Jadi akar 6. Yang ini akar 8. Jadi min akar 6 plus akar 8 ini hasil